Alam merupakan karunia Tuhan yang teramat indah bagi kalian makhluk hidup. Maka kita sebagai manusia yang menjadi khilafah di muka bumi wajib halnya untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan sekitar. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang keindahan alam semesta, Al-Quran dan lingkungan. Bagi kaum muslim, Al-Quran menempatkan posisi sentral dalam memberi petunjuk bagi jalan kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk mendapatkan keduanya, umat manusia harus memperhatikan hubungan dirinya dengan Tuhannya dan makhluk sosial. Selain itu, umat manusia juga diharuskan mempunyai pola pikir bahwa lingkungan harus dipertahankan, dilindungi, dan dipelihara sebagaimana seharusnya agar tetap mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan manusia sendiri. Di sini terkonsep hubungan konseptual antara Al-Quran dan lingkungan. Manusia hidup di muka bumi harus memiliki tanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan konservasi untuk mencapai kemakmuran agar terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia dan saling menjaga lingkungan sekitar dalam konteks apapun. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasika minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Darut Thayyibah Lin-Nasyari wat Tauzi, jilid 8 halaman 254. Jangan memiliki hasrat untuk merusak bumi, sedangkan kamu hidup di dalamnya, serta jangan berbuat keburukan terhadap sesuatu yang diciptakan Allah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di bumi. Dalam hal ini, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, permasalahan kerusakan lingkungan tidak lagi menjadi pembahasan yang asing. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, permasalahan kerusakan lingkungan tidak lagi jadi pembahasan yang asing. Permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama. Dengan berbagai jenis kerusakan di bumi, umum berakar pada krisis spiritual dan eksistensi manusia modern. Hal ini mengakibatkan mereka mengeksploitasi alam secara legal maupun ilegal demi memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan alam. Demi mendapatkan kesejahteraan pribadi dengan melakukan hal-hal yang banyak merugikan orang lain. Pada kenyataannya, semua berkembang zaman Pada kenyataannya, semakin berkembangnya zaman, manusia terus mengeksploitasi alam tanpa adanya rekonsiliasi terhadap perbuatannya. Salah satu aktivitas manusia yang merusak alam ialah aktivitas pertambangan, baik dalam sektor tanah, perairan, dan gas alam. Selain itu, penggundulan hutan juga merupakan aktivitas yang sangat merusak alam. Akibat dari beberapa aktivitas manusia di atas ialah ketidakseimbangan
ekologi, serta beberapa penyebab terjadinya bencana alam. Eksploitasi tersebut merupakan aktivitas para penguasa yang merugikan masyarakat sekitar. Artinya, meskipun Tuhan memberikan alam semesta guna mencukupi kehidupan manusia, namun hal ini harus mempertimbangkan kedua aspek, yaitu hablum minal alam, kecintaan terhadap alam, dan hablum minan nas, yaitu kecintaan kepada manusia. Kedua konsep tersebut harus seimbang guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang lain. Tidak hanya memberikan kesejahteraan hanya untuk satu orang atau satu pihak saja, tapi banyak merugikan orang lain tanpa melihat orang-orang lain di sekitar. Sejauh ini, saya ingin memaparkan bahwa implementasi ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga ekologi tidak pernah terlaksana dengan baik. Penyebabnya adalah manusia hanya menjadikan Al-Quran sebagai ladang pahala negeri akhirat. Penyebabnya adalah manusia hanya menjadikan Al-Quran sebagai ladang pahala negeri akhirat Penyebabnya adalah manusia hanya menjadikan Al-Quran sebagai ladang pahala negeri akhirat tanpa mengimplementasi. Penyebabnya adalah manusia hanya menjadikan Al-Quran sebagai ladang pahala negeri akhirat. Penyebabnya adalah manusia hanya menjadikan Al-Quran sebagai ladang pahala negeri akhirat tanpa mengimplementasikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan sosial. Seharusnya juga bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah dibacanya untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita hanya sekedar membaca saja tanpa mengetahui makna dari yang kita baca, kita tidak akan bisa mengimplementasikan dari apa saja yang telah kita baca. Maka dari itu, baiklah kita membaca juga dan memahami makna dari setiap bacaan kita. Selain bisa memahami maksudnya, kita juga bisa lebih menghayati setiap bacaan-bacaan yang kita baca, Al-Quran dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.